Sahabat SMP, bagaimana kabar Anda saat ini? Sekarang saya sedang di kota Praha, di Republik Czech. Dan dari sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan pembelajaran daring. Jadi di awal tahun 2020 dunia dikejutkan dengan kehadiran COVID-19 dan memaksa hampir seluruh dunia. Saya tidak bisa mengatakan bahwa seluruh dunia, memaksa hampir seluruh dunia masuk di dalam pembelajaran yang daring. Setelah masa COVID berakhir, gitu, maka orang memikirkan untuk masuk ke pembelajarannya hybrid, gitu ya. Jadi satu guru atau dosen menangani kelas yang benar-benar hadir di dalam sebuah ruangan, dan mereka yang hadir di secara virtual, secara online, secara daring. Dan kelas hybrid ini, gitu ya, itu menjadi sebuah diskusi yang cukup panjang, gitu ya. Pertanyaannya sekarang apa sih kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan ini yang akan menjadi bahasan kita pada hari ini. Jadi kita lanjutkan setelah yang satu ini. Di belakang saya kecil gitu bangunannya, gitu ya, itu ada sebuah gedung yang sangat terkenal di Wenceslas Square namanya. Jaraknya lumayan, gitu ya, jalan kaki sekitar 5-6 menit gitu. Saya lanjutkan. Jadi sebenarnya pembelajaran daring itu bukan merupakan sesuatu yang baru. Artinya orang mengatakan ya pembelajaran daring itu muncul gara-gara COVID. Saya mengatakan tidak. Pertama, Coursera sudah memulainya sejak tahun 2012. Kemudian ada Udacity, 2012 juga, ada Udemy, itu juga bahkan 2010. Jadi pembelajaran daring itu bukan sesuatu yang baru, tetapi menjadi makin terkenal gara-gara si COVID tadi. Dan di dalam konsep yang ditawarkan di Coursera, di Udemy, juga Udacity, dan juga yang lain, orang yang ingin menawarkan pembelajaran daring itu bisa gabung ke platform mereka, gitu ya. Nanti ya mereka punya sistem yang berbeda-beda, bervariasi, tapi idenya adalah orang yang ingin punya kelas daring itu kala itu mesti membangun jaringan sendiri kalau tidak mau gabung dengan yang lain. Tetapi sekarang gara-gara si COVID ini membuat kelas daring jadi lebih mudah, kira-kira seperti itu. Sahabat SMP, apakah Anda melihat, gitu ya, apa yang saya saksikan? Jadi ini adalah brick dari kayu yang ditumpuk-tumpuk begini. Jadi ada sebuah project yang terkait dengan fundraising, jadi pengumpulan dana. Jadi orang yang akan menyumbang itu bisa datang ke kiosnya. Nah, itu ada kiosnya di sana. Nah, di kios inilah orang bisa menggambar apapun, gitu ya, menggambar benderanya misalnya, dan seterusnya lihat. Kemudian apa saja bebas. Kemudian memberikan donasi, gitu ya, melalui program ini. Jadi program yang cukup menarik, jadi karena mereka menolong orang yang disabel, dan mereka mengumpulkan dengan cara yang unik menurut saya. Mungkin bisa jadi ide juga buat teman-teman dan sahabat SMP yang cari ide bagaimana mengumpulkan dana. Saya lanjutkan ya. Jadi kalau kita bicara tentang COVID, gitu ya, memang saya saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya COVID itu sudah mempercepat kehadiran kelas daring. Jadi cukup banyak institusi yang dipaksa, gitu ya, untuk membuat kelas daring, dan cukup banyak juga alat-alat baru yang dibuat. Jadi sebelum COVID kita tidak mengenal alat-alat untuk untuk rapat secara online. Kita tidak mengenal alat-alat yang dipakai untuk mengaktifasi kelas. Kita tidak mengenal alat-alat yang berhubungan dengan berbagai macam program yang ada. Jadi ini sesuatu yang cukup menarik yang hadir, gitu ya, di COVID ini. Dan menurut saya hal ini menjadi bagian yang kita bisa belajar. Tapi uniknya, gitu ya, setelah COVID, gitu ya, kelasnya jadi ada dua. Jadi ada kelas hybrid.
Kali ini saya berada di kawasan yang dulunya cukup banyak komunitas orang Yahudi. Jadi ada sinagog, ada di sini ada kuburan gitu ya. Kemudian di belakang saya ini semacam area yang dipakai untuk merayakan sesuatu. Jadi saya lanjutkan. Kelas daring, kelas hibrid gitu ya, itu bicara antara fleksibilitas dengan disiplin. Jadi ketika kita bicara tentang fleksibel, artinya bisa belajar dari mana saja. Pengalaman yang unik adalah cukup banyak mahasiswa yang di kelas pagi itu memilih tidak hadir di kelas, memilih ikut kelas yang online karena telat bangun gitu ya, nggak sempat makan pagi atau apa gitu ya, jadi mereka pilihnya pilih yang online. Kemudian juga bisa disebut sebagai hemat biaya, juga hemat waktu gitu ya. Hemat biaya karena tidak perlu transport secara khusus, hemat waktu karena ya transport juga pasti perlu waktu juga. Tetapi ada kendala sendiri terkait dengan kelas daring. Kelas daring itu ketika diikuti godaan di luar itu cukup cukup santer begitu, dan ini membuat kedisiplinannya juga dipertanyakan. Jadi sambil mendengarkan kuliah, mungkin sambil ngecek sosial media, sambil browsing ini itu gitu ya, saya mendengarkan. Saya tidak yakin bahwa orang bisa konsentrasi saya mengerjakan yang lain gitu ya. Jadi mendengarkan kuliah sambil mencari informasi itu dua hal yang tidak dapat digabung menurut saya. Jadi itu yang kita bisa lihat. Jadi antara fleksibilitas dengan disiplin. Maka di sini Anda bisa menyaksikan area orang berjualan, gitu ya, berjualan makanan, berjualan souvenir khas Yahudi, gitu ya. Dan ya pengunjung bisa memilih atau ya terserah. Bisa membayar di dalam mata uang lokal atau menggunakan euro, pilihan seperti itu. Dan menurut saya membayar dalam mata uang euro pun kursnya cukup baik seperti itu. Kita lanjutkan. Bagian yang kedua terkait tantangan kelas hibrid ini adalah masalah interaksi langsung dan interaksi tidak langsung. Pengalaman saya mengajar di kelas online itu, kelas daring begitu, interaksinya sangat terbatas walau ada toolsnya. Jadi cukup banyak rekan-rekan dosen yang mengajar kelas online ini dan full online ya, semuanya online gitu ya, tidak ada yang hadir di kelas. Ini mereka mengatakan bahwa rasanya itu perasaan sendiri itu cukup besar karena mereka hanya seperti berbicara kepada dirinya sendiri gitu ya, tidak ada satupun kamera yang dibuka gitu ya. Itu jadi memberikan kesan kesepian sebagainya. Kemudian walaupun ada alat-alat yang dibuat orang untuk berinteraksi, ada Mentimeter, ada Answer Garden, banyak sekali gitu ya, itu dipakai untuk mengaktifkan gitu ya, itu tetap tidak terlalu menolong karena posisinya itu berbeda interaksinya. Jadi guru itu sulit memantau siswa, dan dengan kondisi yang ada di negara kita saat ini gitu ya, dengan internet yang masih cukup mahal, ketika seorang mahasiswa itu membuka gitu ya kameranya, maka memakan data gitu ya, jatah datanya itu dalam jumlah cukup besar, dan itu menjadi kendala tersendiri. Jadi ini masalah interaksi langsung. Kalau di kelas yang reguler ya, yang biasa ya, enak sekali. Saya bisa mendatangi satu kelompok mahasiswa, ngobrol dengan mereka, kemudian memantau apa yang mereka lakukan, bisa dilakukan dengan mudah. Tetapi ketika kita menggunakan model tadi daring, itu bukan hal yang mudah, dan sepertinya belum ada alat yang yang bisa menggantikan itu. Dan terus terang saya sendiri menantikan gitu ya, seperti apa ya alat-alat baru yang akan dibuat gitu ya, untuk bisa menggantikan atau menolong proses memantau belajar ini, juga bisa mendekati satu kelompok siswa tertentu untuk berbicara, untuk ngobrol mereka, untuk memantau dan seterusnya. Sekarang ini saya sedang berdiri di salah satu sinagoga
tertua yang ada di kota Praha yang masih dipakai hingga hari ini untuk peribadah orang Yahudi yang mereka biasanya mengenalkan pada hari Sabtu. Dan sedikit terganggu karena ada perbaikan di sebelah sana. Yang ketiga gitu ya, dari sisi evaluasinya, ketika kita bicara tentang kejujuran, maka saya bisa mengatakan bahwa kejujuran merupakan salah satu barang yang bisa dibilang cukup langka saat ini, dan kita menantikan generasi-generasi yang memang menjaga kejujuran dalam hidupnya yang bisa dimulai ketika sekolah. Saya tidak percaya bahwa orang bisa belajar jujur ketika dia sudah lulus atau ketika dia mulai bekerja. Dan godaan untuk menyontek di dalam ujian daring ini cukup besar. Saya pernah bertemu dengan seorang teman gitu ya. Saat itu dia kuliah di Australia dan belum masa Covid gitu ya. Kemudian dosen memberikan ujian yang online. Menariknya adalah ketika ujian itu jadi satu komputer dibuka gitu ya, terus dirubung rame-rame berlima atau bertujuh begitu, dan mereka memberikan jawabannya seperti apa. Mas saya mengatakan saya tidak ikut karena itu hasilkan dari saya, itu yang dia sampaikan. Saya melihat bahwa godaan ini cukup tinggi sehingga mesti dipikirkan. Kemudian saat ini sudah ada yang namanya SEB gitu ya. Waduh, orang main mobil. Nah, ini ada yang SEB, Safe Exam Browser. Mungkin belum populer, tetapi ini adalah model browser khusus yang dirancang untuk ujian. Jadi ketika keluar ya sudah nggak bisa ngapa-ngapain, dan di situ hanya bisa buka itu aja, nggak bisa buka yang lain. Ketika buka aplikasi yang lain tutup otomatis. Jadi ini menjadi satu hal yang mungkin dapat dipakai, tetapi tetap tidak bisa tetap tidak bisa mendeteksi kalau misalnya satu browser dibuka untuk rame-rame, nggak bisa. Jadi kalau kita bicara tentang evaluasi belajar dari sisi daring, maka hasil evaluasinya itu sepertinya tidak dapat diandalkan atau tidak reliable. Seorang dosen juga bercerita begini, dia mengajar bahasa Inggris, bahasa Finlandia, dan juga bahasa Swedia. Dia mengatakan, wah, saya kagum dengan kemampuan mahasiswa sekarang ini di masa COVID. Karena setelah di masa COVID ini, ketika mereka ujian lebih baik nilainya, gitu, sambil ketawa. Saya mengerti gitu ya, ini sebuah sindiran terkait dengan fenomena menyontek yang dikerjakan. Dia tidak bisa membuktikan gitu ya, tetapi dia hanya melihat ada fenomena seperti itu. Dan buat saya itu satu kecurigaan yang masuk akal. Jadi masalah kejujuran di dalam evaluasi daring ini menjadi pertanyaan cukup besar. Saat ini saya berdiri di tepi sungai. Saya lupa namanya ya. Nanti saya tuliskan di bawah gitu ya. Ini adalah sungai yang membelah kota Praha seperti itu, dan jadi ini adalah saya berdiri di sebuah daerah yang namanya Kota Tua. Di sana gitu ya, itu bukan kota baru ya, Leicester Town. Saya tidak tahu kenapa dinamakan Leicester Town. Oke, saya lanjutkan. Bagian keempat yang kita mau kupas terkait dengan masalah kelebihan dan kekurangan kelas daring ini adalah terkait dengan kebutuhan penggunaan internet. Seperti kita ketahui bersama, infrastruktur internet di Indonesia secara khusus memang belum terlalu siap untuk hal ini. Jadi masih banyak tantangan untuk meniadakan jumlah blank spot. Artinya daerah-daerah yang belum terjangkau dengan sinyal internet menjadi bagian yang sangat sulit. Saya terlibat di dalam sebuah kegiatan semacam semacam camp begitu, leadership youth camp seingat saya. Dan di dalam kegiatan itu ada siswa, ada peserta gitu ya, yang bergabung dari daerah di luar Jawa.
Ketika bergabung kami mesti menunggu cukup lama sampai mereka mendapatkan yang cukup stabil gitu. Jadi mereka sempat dipindahkan ke tempat-tempat yang agak agak diharapkan mendapatkan yang lebih baik. Jadi memang kondisi infrastruktur di luar sana masih belum terlalu bagus, dan ini menjadi kebutuhan pemerintah untuk bisa meminimalkan ya. Mungkin kalau mengurangi sampai nol masih ada tantangan sangat besar, tetapi untuk meminimalkan jumlah seperti ini menjadi tantangan yang cukup besar. Terkait dengan pembelajaran daring, karena tergantung dengan internet, maka keluarga-keluarga ini juga perlu menyiapkan dana yang relatif besar gitu ya, terutama dari keluarga-keluarga prasejahtera untuk membeli paket data. Memang pemerintah sudah menolong ya dengan memberikan bantuan paket data, dan saya kira itu menjadi satu solusi yang cukup menarik dikerjakan, tapi temporer ya, sehingga memang menutup blank spot dalam jumlah besar menjadi sebuah proses yang cukup. Dan buat saya keterbatasan ini mesti segera diatasi supaya bisa menolong banyak siswa belajar dengan sungguh-sungguh ketika mereka menjadi kelas. Kita lanjutkan dulu. Masih di sungai yang sama begitu. Jadi saya ingin menutup bagian ini dengan menyampaikan bahwa ketika kita mengalami sebuah pembelajaran daring atau luring gitu ya, maka ada yang menjadi bagian yang kita mesti kerjakan gitu ya. Ada yang bagian yang harus dikerjakan oleh orang lain, dan ini artinya setiap orang punya tanggung jawab masing-masing yang harus dikerjakan, seperti itu. Kemudian yang namanya pembelajar dan pengajarnya perlu tahu tanggung jawab masing-masing. Artinya bukan karena kelasnya online maka daring gitu ya, maaf, bukan karena kelasnya daring maka pengajarnya bisa seenaknya dalam mengajar. Artinya slide ya seadanya, tidak ada usaha untuk mengaktifkan pembelajarnya seperti itu. Dari sisi pembelajarnya bukan sekedar ya ini online, bisa didengarkan, bisa diikuti kuliahnya sambil browsing cari informasi yang berbeda atau buka sosmed seperti itu. Jadi pengajar dan pembelajar punya tanggung jawab masing-masing, dan saya pernah terlibat di dalam satu pelatihan kelas hibrid gitu ya. Tampaknya mudah gitu ya, tampaknya mudah di dalam ketika fasilitator menyampaikan ide-idenya, ketika menyampaikan pengalamannya, tampaknya mudah. Tetapi ketika saya melihat implementasi yang dilakukan teman saya gitu ya, yang mengajar di Fakultas Ekonomi, apa yang dilakukan itu luar biasa. Bagaimana tetap menjaga kontak antara yang daring sama yang luring gitu. Ini menjadi tantangan saya sendiri, dan saya masih harus banyak belajar gitu ya, terutama dari teman-teman saya yang sudah punya pengalaman ini untuk bisa memberikan kelas hibrid yang lebih baik. Tetapi terus terang saya paling tidak suka yang ada model kelas-kelas daring itu. Saya lebih suka kelas yang konvensional. Mungkin orang bilang itu kuno, biarkan, saya tidak peduli. Tapi kelas yang konvensional ini justru saya bisa lebih kreatif. Itu berarti saya masih kurang kreatif kalau berhubungan dengan kelas hibrid. Saya kira itu yang saya sampaikan pada hari ini dari daerah Jowi Square di Kota Prah, di tepian sungai yang tadi saya lupa namanya itu gitu ya. Saya mengakhiri materi hari ini, semoga bermanfaat buat sahabat semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Sampai jumpa.